Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari ini warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan jurnal yang berjudul Eksistensi Madhab Fikih pada Zaman Kontemporer Sekarang. Yang pertama, untuk pendahuluan, silahkan dijelaskan. Paling tidak ada 2 sikap fanatik yang berkembang dalam masyarakat Islam, yaitu fanatik dalam bermadzhab dan fanatik anti madzhab. Orang yang fanatik dalam bermadzhab memandang bahwa hanya madzhab yang dianutnya yang benar, sedangkan madzhab yang lain adalah salah. Atau seseorang tetap berpegang pada madzhabnya walaupun dia mengetahui bahwa dalil yang dipakai madzhabnya lemah, sedangkan dalil yang dipakai oleh madzhab yang lain lebih sahih. Golongan anti-madzhab berpendapat bahwa taklid kepada madzhab hukumnya haram. Mereka berpandangan bahwa taklid kepada madzhabnya sama artinya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Mereka menyerukan agar semua kaum muslimin langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam mengambil hukum syariat, walaupun mereka tidak memilih perangkat-perangkat ilmu atau bahkan tidak memperhatikan persyaratan ijtihad yang harus mereka lalui untuk sampai kepada derajat mujtahid. Mayoritas umat Islam di dunia ini masih tetap berpegang teguh kepada fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat imam madzhab yang 4 dalam urusan furu'iyah. Sebagian umat Islam juga ada yang menganut selain madzhab 4 tersebut, seperti madzhab Zuhri dan madzhab Syiah. Namun terdapat pula umat Islam yang melepaskan dirinya dari madzhab-madzhab itu. Dalam pengertian yang lain, mereka tidak mengikuti salah satu madzhab yang 4 atau yang lainnya. Akan tetapi, mereka menjalankan pendapat mereka sendiri. Tentunya hal tersebut di atas membuat bingung umat Islam yang telah lama berpegang teguh pada pendapat-pendapat imam madzhab mereka. Tentunya hal tersebut di atas membuat bingung umat Islam yang telah lama berpegang teguh pada pendapat-pendapat imam madzhab mereka, dan hal itulah yang membuat menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimanakah sesungguhnya madzhab dalam bangunan syariat Islam. Sudah. Untuk selanjutnya, silahkan dijelaskan. Bagian pembahasan, tolong dijelaskan. Langsung ke bagian yang kedua. Saya jelaskan saja. Oke. Pembahasan, pengertian mazhab fikih. Menurut bahasa, dhahaba yang berarti pergi. Bisa juga berarti al-ra'yu yang artinya pendapat. Menurut istilah, menurut Said Ramadhani al-Buti, mazhab adalah jalan pikiran, paham atau pendapat yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menerapkan suatu hukum Islam dari Al-Quran dan Al-Hadis. Menurut Kiai Haji Abdurrahman, mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelari imam seperti Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hambal, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, dan lain-lain. Menurut Al-Hasan, mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat-pendapat seseorang alim besar dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah maupun lainnya. Kesimpulan, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengisbatkan hukum Islam. Pengertian mazhab menurut para ulama fikih. Sebuah metodologi
fikih khusus yang dijalankan oleh seorang ahli fikih mujtahid yang berbeda dengan ahli fikih lain yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furu'. Lahirnya mazhab ini tidak bisa terlepas dari perkembangan hukum-hukum Islam sebelumnya, yaitu pada masa Rasulullah dan sahabat. Sejarah munculnya mazhab fikih, latar belakang. Yang pertama, perbedaan pemahaman atau pengertian tentang lafadz nas. Kedua, perbedaan dalam masalah hadis. Tiga, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughwiyah nas. Keempat, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan, ta'rud al-adillah. Kelima, perbedaan tentang qiyas. Keenam, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum. Ketujuh, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum. Kedelapan, perbedaan dalam masalah nasakh. Yang pertama, periode pertumbuhan abad ke-1 abad ke-0 sampai 1 Hijriah. 1. Mazhab pada masa Rasulullah. Mazhab fikih itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Mazhab pada masa Rasulullah adalah sebatas ijtihad para sahabat dalam memahami agama. Pada zaman itu, ketika para sahabat terjadi perselisihan dalam berijtihad masing-masing, maka mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Kedua, mazhab pada masa sahabat. Mazhab fikih itu sejak zaman sahabat sudah mulai tumbuh seiring dengan meninggalnya Rasulullah SAW. Para sahabat melihat Rasulullah SAW mengerjakan suatu tindakan. Sebagian sahabat menafsirkannya sebagai tindakan kurbah atau ibadah, sedangkan sebagian yang lain menyimpulkannya sebagai tindakan mubah atau biasa. Mazhab pada masa tabi'in. Dalam kasus iddah wanita hamil karena berzina, para ulama di kalangan tabi'in berbeda pendapat. Yang pertama, Imam Sufyan al-Tsauri dan sebagian tabi'in berpendapat bahwa tidak ada iddah zina karena iddah untuk menjaga nasab, sedangkan pezina tidak menjaga nasab. Imam Hasan Basri, Ibrahim al-Nakhai, dan sebagian tabi'in lainnya berpendapat bahwa wanita hamil karena berzina tetap ada iddahnya, karena iddah itu karena istibra atau membersihkan rahim. B. Periode pembentukan abad ke-2 sampai 3 Hijriah. Yang pertama, mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah memiliki sebutan Imam Hanafi. Nama lengkapnya Abu Hanifah al-Nu'man bin Thabit bin Zuhra al-Kufi. Lahir di Irak tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Arti gelar Abu Hanifah adalah suci dan lurus. Guru-guru yang pernah beliau temui adalah yang pertama Hamad bin Abu Sulaiman, yang kedua Atha bin Abi Warah, ketiga Ikrimah, keempat Nafi', kelima Zaid bin Ali Zainal Abidin, keenam Muhammad al-Baqir, ketujuh Ja'far bin Muhammad as-Shadiq, kedelapan Abdullah bin al-Hasan. Sahabat yang pernah beliau temui, yang pertama adalah Anas bin Malik, kedua Abdullah bin Abi Aufa, ketiga Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, keempat Abu Tufail Amir bin Wasilah. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Muhammad al-Hasan al-Syaibani, guru Imam Syafi'i. Kedua, mazhab Imam Malik. Mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik. Sebutan Imam Malik adalah Imam Maliki. Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik. Lahir di Madinah Al-Munawwarah, tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Beliau menyusun kitab Al-Muwatta selama 40 tahun. Imam Malik menerima hadis dari 900 orang guru, 300 dari golongan tabi'in, dan 600 dari tabi'in. Guru-guru beliau, yang pertama Nafi' bin Abi Nu'aim, 2 Nafi' al-Mukbir, 3 Naimul Majmar, 4 Az-Zuhri, 5 Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, 6 Ibnul Munkadir, 7
Abdullah bin Dinar, dan lain-lain. Murid-murid beliau, Ibnul Mubarak, kedua Al-Qotton, ketiga Ibnu Mahdi, keempat Ibnu Wahab, kelima Abdullah bin Yusuf, keenam Sa'id bin Mansur, ketujuh Yahya bin Yahya Al-Andalusi, kedelapan Sufyan As-Sauri, kesembilan Sufyan bin Uyanah, ke-10 Imam Syafi'i, 11 Abu Zafah As-Sahmi, dan lain-lain. Madhab Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau wafat pada 767 Masehi atau 158 Hijriah. Selama hidup beliau pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda untuk madhab Syafi'i. Yang pertama, qaulun qadim, yang kedua qaulun jadid. Di Mekah, Imam Syafi'i berguru fikih pada mufti di sana, sehingga ia mengizinkan untuk memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Guru-guru beliau antara lain adalah Muslim bin Khalid Al-Zanji, Imam Malik bin Anas, Daud bin Abdurrahman Al-Atar, Muhammad bin Ali bin Syafi', Sa'id bin Salim, Fudail bin Al-Ayadi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Murid beliau yang paling terkenal adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Untuk selanjutnya, bisa dijelaskan. Untuk yang selanjutnya, bagiannya siapa? Saya, Tah? Iya. Oke. Penjelasan dari saya mulai dari mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad, beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Imam Ahmad dilahirkan di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak pada tahun 167 Hijriah atau 750 Masehi. Lingkungan keluarga yang dimiliki beliau memiliki tradisi orang yang besar menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif, kesempatan yang sangat besar untuk menjadi orang yang besar pula. Yang selanjutnya adalah mazhab lainnya. Ada beberapa mazhab lain yang terkenal yang muncul pada abad kedua sampai dengan Hijriah, antara lain mazhab Atta, mazhab Ibnu Sirin, sampai dengan mazhab Zahiriyah yang dipelopori Imam Daud Az-Zahiri. Akan tetapi mazhab-mazhab tersebut tidak begitu berkembang seiring berjalannya zaman dari masa ke masa. Yang pertama, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil yang menyusui boleh tidak berpuasa, akan tetapi keduanya wajib membayar qada dan membayar fidyah. Untuk yang kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa, akan tetapi keduanya wajib membayar qada saja. Yang selanjutnya, Imam Malik berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa, akan tetapi keduanya membayar fidyah. Selanjutnya, Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita hamil menyusui boleh tidak berpuasa, akan tetapi wanita hamil wajib mengqada puasa, sedangkan wanita menyusui wajib membayar fidyah. Sebagian ulama lain seperti Imam Daud dari kalangan mazhab Zahiriyah berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui wajib berpuasa. Selanjutnya mengenai periode keemasan atau abad ke-9 sampai abad ke-3 sampai 9 Hijriah. Pada periode ini muncullah ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke mazhab tertentu, diantaranya dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Muzani, ke mazhab tertentu diantaranya.
Kemudian periode kemunduran atau abad ke-10 sampai 13 Hijriah. Pada periode ini, mazhab mengalami kemunduran karena faktor penjajahan di dunia Islam dan tidak kuatnya kekuasaan Muslim pada saat itu di bawah kepemimpinan Daulah Utsmaniyah pada periode akhir. Selanjutnya adalah periode kebangkitan atau abad ke-14 sampai sekarang. Pada periode mazhab mengalami kebangkitan kembali dimulai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang terkenal seperti Syekh Wahab Zuhaili, Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin, Syekh Yusuf Al-Hordowi, Syekh Ali Jum'ah, dan lain-lain. Ada yang masih mengikuti dan selaras dengan metodologi para imam mazhab yang 4. Ada pula yang mulai berusaha keluar dari metodologi para ulama terdahulu karena pertimbangan zaman. Yang terakhir adalah urgensi mazhab fikih dan Islam. Kaum muslimin sepakat bahwa sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang wajib diikuti dan diamalkan dari semua isi kandungannya. Seluruh umat Islam diwajibkan untuk mengambil hukum-hukum Allah itu langsung dari kedua sumbernya itu. Namun dari pernyataan-pernyataan para ahli, usul ternyata kewajiban bermazhab bagi selain mujtahid mutlak itu hukumnya wajib. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan. Belum ada. Ya, kalau belum bisa dilanjutkan untuk penjelasan berikutnya. Pada urian berikut ini akan dipaparkan dalil-dalil yang membolehkan bermazhab bagi orang awam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Yang pertama, Nas Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Yang kedua, Ijma' ulama. Dalam hal ini, Al-Amudi mengatakan bahwa orang-orang awam pada zaman sahabat dan tabi'in sebelum timbulnya golongan yang menentang selama meminta fatwa kepada mujtahid dan mengikutinya dalam urusan syariat. Para alim ulama dari kalangan mereka dengan cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa menyebutkan dalil dan tak ada seorang pun yang mengingkari hal ini. Maka berarti mereka telah ijma atau sepakat bahwa orang awam itu boleh ikut kepada mujtahid secara mutlak. Yang ketiga, bahaya bebas mazhab. Mutakhir ini wujud fenomena di kalangan muda-mudi yang beramal hanya melalui pembacaan terus daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap hukum yang diketengahkan oleh kitab-kitab fikih mazhab akan dipersoalkan dalil dan sumbernya. Fenomena ini membuatkan para ilmuwan agama terpaksa memberi dua pendekatan jawaban. Ada yang menjawab berpandukan kitab fikih mazhab atau terus membentangkan dalilnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah serta sumber-sumber hukum yang lainnya. Bukankah suasana seperti ini boleh membawa mereka terjebak ke dalam pendustaan di atas nama Allah dan Rasul-Nya? Mungkin banyak nas-nas syara yang boleh diistidlal terhadap sesuatu hukum syara, tetapi disebabkan kejahilannya tentang nas tersebut atau ketidakupayaannya dalam berijtihad dan memahami nas, maka dia menafikan kewujudan sesuatu hukum. Dalam hal yang sama, seseorang awam itu juga tidak mampu untuk melakukan tarjih atau menilai pendapat atau dalil yang terkuat antara mazhab. Ketidakmampuan itu memerlukan untuk berpegang kepada mazhab yang dianutnya saja. Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti menegaskan seseorang yang mampu membuat tarjih di antara mazhab-mazhab itu bermakna dia adalah seorang mujtahid dan keilmuannya sudah tentulah mengatasi keilmuan para mujtahid mazhab-mazhab terdahulu.
Kesimpulannya, hanya dengan penguasaan disiplin ilmu yang tinggi saja seseorang mampu untuk membuat pemilihan mana yang paling sahih dan paling benar antara mazhab-mazhab tersebut. Sekaligus perkara ini sudah tentu mustahil berlaku kepada golongan awam. Dan kesimpulan yang terakhir, mazhab fikih terjadi dalam 5 periode. Yang pertama, periode pertumbuhan. Yang kedua, periode pembentukan. Yang ketiga, periode keemasan. Keempat, periode kemunduran. Kelima, periode kebangkitan. Dan ternyata bermadzhab bagi selain mujtahid mutlak itu hukumnya wajib menurut ulama usul fikih dan mengajak masyarakat untuk meninggalkan madzhab atas alasan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah suatu usaha yang sia-sia. Madzhab seharusnya difahami sebagai sebuah disiplin ilmu untuk kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu, eksistensi bermadzhab pada era kontemporer masih diperlukan guna menselaraskan kebenaran faktual Al-Quran dan As-Sunnah. Sekian. Baik, karena durasi, kita akhiri diskusi di sini. Sekian. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.